Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya salat dan salam marilah kita kirimkan buat Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan yang paling baik bagi manusia. Baiklah, saya sebagai protokol agar acara kita lebih lancar, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk acara yang kedua, yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada Ibu Susi persilakan. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Samakan suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para undangan dipersilakan duduk kembali. Untuk acara yang ketiga, itu doa. Kita membaca dalam hati, membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Cara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Ibu Niki Rahmadiyah. Kepada Ibu Niki, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
masih dapat berkumpul pada kelas untuk mempresentasikan budaya positif pada sore ini. Dan salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah dan seterusnya kepada teman-teman rekan-rekan yang alhamdulillah mau ikut bergabung pada kami pada hari ini untuk berbagi sedikit tentang materi kami pada pembelajaran di calon guru penggerak ini, yaitu tentang budaya positif. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Baiklah, siang hari panas sekali. Izinkan saya untuk presentasi. Sebelum presentasi, malas kita sedikit untuk peregangan kepada ibu-ibu. Kami persilakan untuk berdiri. Nyanyi apa tadi khusus? Naik delman tadi? Naik delman. Ya. Ya, kita akan menyanyikan pada naik delman, tapi dengan gerakan pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, baru kita lanjutkan nanti. Kita nyanyikan sama-sama dan kita bergerak sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu tentang budaya positif, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang akan saya tanyakan, menurut ibu-ibu, apakah itu yang disiplin? Mematuhi suatu aturan yang sudah ditentukan. Iya, mematuhi aturan yang sudah ditentukan. Bagus. Nah, karena ini audiensnya ibu-ibu ya, udah pintar semuanya. Nah, ini disiplin. Disiplin itu bisa kita artikan suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Seperti yang telah kita jalani dalam keseharian kita menerapkan disiplin bukan hanya kepada anak, tapi juga pada diri kita. Apalagi kepada anak. Harapan kita apa? Dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Glasser dan Bosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang ditetapkan oleh seorang guru. Nah, bagaimana cara kita mengontrol anak? Ini ada dia posisi kontrol menghukum. Nah, jadi kita sebagai penghukum. Bagaimana kalau kita di posisi penghukum ini? Posisi kontrol ini diterapkan oleh beberapa guru. Ya, kita masih menerapkan posisi ini. Dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah. Kita berharap dengan kita menghukum, ini masalah selesai, ini anak jerah. Tanpa
kita menghukum. Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan yang menyakiti disertai gestur tunjuk menunjuk, menghardik dan mata melotot. Iya, kita kan kalau marah dengan anak, kenapa? Kan marah. Kamu terus seperti itu. Kan kita marah. Itu namanya posisi penghukum. Nah, ini dampaknya. Ini yang selama ini kita tidak sadari. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri, kesedihan yang berkelanjutan. Karena dia sering-sering kita hukum, dia juga terus kita hukum, bisa jadi nanti dia ada rasa dendamnya. Nanti kalau aku tamat, nanti ibu ini tamat pula sama aku. Nah, bisa jadi dia berdendam seperti itu. Nah, bisa jadi kalau anak ini orangnya mentalnya lemah, bisa dia rasa percaya dirinya rendah, kesedihan berkelanjutan, seperti yang banyak sekarang kita hadapi, yang kita saksikan anak-anak zaman sekarang itu sangat mudah untuk berputus asa. Itu bisa jadi karena penghukum ini. Ada rasa tidak senangnya, sedih berkelanjutan, tapi dia tidak mampu untuk memperbaikinya. Nah, itu posisi pertama. Posisi kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Nah, kalau tadi dengan menghardik, sekarang lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, dan bahkan rendah diri. Pada posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum. Murid dapat menumpahkan segala marah meskipun dengan cara negatif. Kalau pada posisi penghukum ini, murid kadang-kadang bisa melawan. Tidak, Bu! Dan dia melawan dengan kita. Tapi kalau pembuat rasa bersalah ini, murid dia tidak akan melawan. Tetapi dia akan tertekan. Dan kadang-kadang akan tiba meletus amarahnya, bisa menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri, dan menyakiti gurunya. Pada pembuat rasa bersalah ini, ibunya berkata lebih lembut. Aduh nak, kata kita. Jadi dia pun merasa bersalah. Nah, dan posisi yang ketiga, teman. Nah, kita menempatkan diri kita sebagai teman dengan anak. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Misalnya anak sering terlambat. Nih, anak ibu sekarang masih terlambat ya. Itu adalah posisi teman. Gesturnya seperti teman. Nah, dampak posisi kontrol ini dapat positif dan negatifnya. Positif dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Jadi murid ini akan tergantung dengan kita. Kalau dengan kita, dia akan patuh, mau disuruh, aktif. Tapi dengan guru yang lain, dia merasa enggan untuk berbuat. Nah, di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Nah, karena biasanya kita sebagai teman dia, kan kita tidak selalu bisa menampingi dia. Nah, dia bisa menimbulkan rasa kecewa. Duh, ibu itu sekarang tidak sayang lagi dengan aku, tidak berteman lagi dengan aku. Dia akan merasa kecewa. Nah, hal lain yang dapat timbul yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Seperti yang diterangkan tadi. Kalau dengan guru yang dia anggap senang, dia
dengan guru lain, dia akan berlaku semena-mena. Alah, ibu bukan ibu yang aku sayang. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau di posisi teman. Nah, ada juga posisi kontrol, pemantau atau posisi mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, tadi kita menjalin hubungan baik dengan murid. Sekarang kita pisahkan. Kita menjadi pemantau. Ada dinding pembatas antara kita dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kita merasa bertanggung jawab, ini muridnya seperti ini. Jadi selalu kita kontrol. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi saat kita mengontrol apapun itu, pasti kita punya catatan. Nah, hari ini anaknya begini, hari ini anaknya begitu. Ada catatan buat kita. Akibatnya dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib peraturan sekolah. Ini adalah akibat positifnya. Murid akan memahami sanksi. Belum lagi diberikan sanksi, tapi dia paham. Oh, kalau aku mengerjakan kesalahan ini pasti aku akan dihukum seperti ini. Nah, manajer. Bagaimana posisi yang kelima ini? Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif, akan berdampak positif bagi penguatan watak dan karakter murid. Ini negatif ya, akan berdampak positif bagi penguatan watak dan karakter murid. Nah, ini berhubungan dengan teman kita yang sebelumnya tadi. Posisi manajer ini adalah posisi yang lebih baik. Kita tidak menghukum, kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita melakukan bersama murid. Mempersiapkan mental murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid kalau dia melakukan kesalahan, apa solusi yang akan dilakukan? Kita carikan bersama. Berkolaborasi kita dengan anak. Kalau ini kesalahannya, apa yang dilanggarnya dan apa solusinya? Kita duduk bersama dia. Dan nah, disinilah yang tadi kita menganalisis kebutuhan anak dan kebutuhan orang lain. Sama yang dikatakan oleh teman kita sebelum tadi, kita analisis kebutuhannya. Kita analisis kebutuhan anak, baru kita carikan solusinya. Nah, ini ada identitas gagal, identitas berhasil dan sukses. Ini kontrol dari luar. Kontrol dari luar dan kontrol diri. Ini sama seperti yang dikatakan teman kita tadi. Ada kontrol dari luar dan dari kesadaran diri kita. Nah, penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan bersama mengatakan, seharusnya begini, seharusnya begitu. Mengapa kamu seperti itu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau dia teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, besok nggak boleh seperti itu lagi ya. Sambil kita bercanda. Nah, itu dia teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, ini kamu udah sekian kali. Itu aja yang kamu kesalahan.
kesalahan yang kamu lakukan, itu dia menghitung, mengukur. Kalau seperti ini kamu nanti tidak akan sukses. Kita telah mengukur. Nah, bagaimana kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Dengan sabar kita mengajukan pertanyaan. Kenapa dilakukan seperti itu, nak? Apa solusinya bisa dilakukan nanti, nak? Seperti itu yang manajer. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kita menghukum, kalau dia bisa terlambat, besok kamu kalau terlambat lagi, awas. Nah, itu kalau kita menghukum. Kalau kita membuat rasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Aduh nak, kemarin kamu seperti itu juga, kan kamu udah tahu. Capek ibu nak. Itu membuat rasa bersalah. Nah, kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Apakah kamu nggak mau membantu ibu? Nah, itu adalah teman. Kalau pemantau, kita akan ukur, kita akan hitung, kita akan tanya kepada anak, peraturan apa yang kamu langgar. Tapi kalau dalam posisi manajer, kita akan tanyakan apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu menurut keyakinan anak tersebut. Hasilnya, kalau penghukum dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kan ada anak ini tidak mau mengakui kesalahannya, malah melempar kesalahannya kepada orang lain. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan. Tidak ada bu, dia akan berbohong atau menyembunyikannya. Kalau teman, dia akan ketergantungan. Kalau tidak ada guru itu, dia akan liar. Pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau ada kita, anak itu akan bertindak seperti apa yang dituntut. Kalau kita tidak ada, mereka akan berkeliaran, bertindak semaunya. Kalau pada posisi manajer, ini akan menguatkan pribadi anak. Oh iya, ini kesalahanku, ini yang aku langgar. Inilah nanti jalan keluarnya. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Kita ini sebagai pendidik kan ingin membuat dunia ini berkualitas dengan anak-anak kita. Apa kaitannya? Kalau pada penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia menganggap kita tidak berkualitas. Kalau membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sudah dimulai diletakkannya. Kalau pada teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dia. Dia merasa ini adalah penting, kita penting bagi dia, orang lain tidak. Kalau pada pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Ini sekedar ajalah, perlu guru ini. Kalau tidak ada guru, dia tidak berbuat baik. Kalau pada manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini bedanya. Ini adalah tentang guru, dia menganggap gurunya ada. Dan di sini dia menganggap dirinya ada, dirinya yang berkualitas, sudah keluar dari dirinya. Murid berkata, pada kita menghukum, biarkan saja. Toh nanti kalau pulang dia marah juga, habis itu berhenti lagi, marah lagi, biar aja lah. Seperti itulah anak-anak kita. Kalau pembuat rasa bersalah, dia juga akan cenderung sedih. Iya bu, maafkan aku bu. Bahkan bisa dia menangis. Bahkan kesedihannya bisa berkelanjutan. Dan pada teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Nah, ini di saat kita tidak lagi membelanya, dia akan berkata begitu. Wah, saya kira ibu teman saya. Kemarin ibu teman saya, kenapa sekarang tidak lagi? Dia akan berkata seperti itu pada kita.
orang. Para manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini yang bagus. Dia sudah berpikir dari dirinya sendiri. Bagaimana cara dia akan memperbaiki keadaan atau permasalahan yang telah dia lakukan. Dampaknya pada murid. Kalau penghukum dan ini sering kita lakukan dan juga sering kita nampak pada keseharian kita. Mengulangi kesalahan. Mungkin karena memang kita selalu menghukum, jadi dia mengulangi kesalahan. Ya Bu Nuria? Pembuat rasa bersalah, anak akan merasa rendah diri. Dan dia akan minder, ke depan pun dia tidak akan mau. Para teman, dia akan lemah, tidak mandiri dan akan tergantung kepada kita. Pada pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah yang tadi untuk dirinya. Pemantau ini dia menghitung dan mengukur. Anak pun seperti itu. Kalau aku kerjakan seperti ini, apa yang aku dapatkan? Nah. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri? Manajer ini adalah yang paling terbaik. Di sini kita titik fokuskan kepada anak. Cara memperbaiki anak dari dalam dirinya sendiri. Bukan lagi disuruh-suruh, bukan lagi dituntut, tapi dia sudah mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahannya sendiri. Selanjutnya, ini kita jawab saja dalam hati kita. Posisi kita sebagai apa selama ini? Nah, sebagai apa kita selama ini? Manajer, Bu. Kalau kita sudah di posisi manajer, alhamdulillah. Tapi untuk mendapatkan posisi manajer itu sangat sulit. Memang dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Itu biasanya ibu guru agama ini sabar nih orangnya. Nah, sekarang masuk pada materi disiplin positif melalui segitiga restitusi di sekolah. Nah, apa ini? Disiplin positif ini kita masukkan kepada segitiga restitusi. Nah, apa ini segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini segitiga restitusi ini diaplikasikan oleh seorang posisi manajer. Setelah dia bisa di posisi manajer, dia menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ada 3 tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kita tanyakan. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, contohnya saat anak melakukan pelanggaran, kita akan mengatakan orang lain juga melakukan pelanggaran, bukan kamu saja. Jadi dia merasa tidak merasa orang yang paling buruk. Tapi kalau seandainya kita, kamu ini melanggar terus, otomatis dia merasa dirinya buruk. Tapi kalau pada segitiga restitusi ini, kita menstabilkan identitas supaya dia tidak rendah diri, tidak merasa marah, tidak merasa emosi. Nah, setelah itu kita validasi kebutuhannya. Apa kebutuhan dia? Nah, bagaimana cara kita memvalidasi kebutuhan? Kita tanyakan, kenapa dia melakukan itu? Apa alasannya? Dari alasan itu, kenapa dia melakukan dan alasan-alasan dia melakukannya, itu kita tahu apa kebutuhannya. Seperti yang dikatakan teman kita tadi, ada 5 kebutuhan. Kasih sayangkah? Kebebasankah? Kebutuhan hidupkah? Iya. Kita validasi kebutuhannya. Setelah kita validasi kebutuhannya, kita akan menanyakan
keyakinannya. Apa keyakinannya? Menurut dia, baikkah? Betulkah apa yang dilakukan? Kalau tidak, keyakinan mana yang dilanggar? Kita di sekolah di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Ini berhubungan dengan apa yang dikatakan teman kita tadi. Kita buat keyakinan kelas, peraturan kelas, keyakinan sekolah. Dari keyakinan itulah nanti nilai-nilai apa yang telah kita sepakati pada segitiga restitusi ini. Dari segitiga restitusi ini, barulah nanti kita carikan solusinya. Langkah-langkah menerapkan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Seperti yang telah dicontohkan tadi, dia tidak menghukum dirinya sendiri. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu adalah manusiawi. Memang. Jadi dia merasa dia bukan hanya dia yang bersalah. Manusia tidak ada sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Jadi dia merasa, oh bapak juga pernah salah. Jadi kesalahan saya itu bukan hal yang paling buruk. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah dia, kalau kita mengatakan ini, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dia akan berpikir, oh ini pasti ada jalan. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Iya, kalau di sini dia tidak merasa takut, tetapi dia merasa dihargai. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kita di posisi yang tadi membuat rasa bersalah, nah dia akan merasa bersalah terus-menerus. Nah, kita maju pada posisi manajer. Kalau dia menyalahkan dirinya terus-menerus, sudahkah dia bersikap baik pada dirinya? Langkah-langkah penerapan restitusi ketiga adalah validasi kebutuhan. Di sini kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Apa kebutuhan dasarnya? Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup? Kita validasi. Kita cari apa kebutuhannya. Di sini kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Seakan-akan yang ini pada sudah buruk ya, tapi kita mengatakan pada bisa lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan. Nah, apa yang penting bagimu saat dia mengatakan melakukan suatu tindak kesalahan? Kita tanyakan, apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kalau dia sikapnya pemberontak, silakan jaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, sikap yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini mungkin anak yang suka berkelahi, dia suka memukul. Dia membutuhkan kasih sayang, juga membutuhkan kesenangan. Kita tanyakan, bisakah dia mendapatkan kebutuhan ini dengan cara yang baik? Nah, selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita dorong dia melakukan hal yang lebih baik untuk besoknya. Langkah penerapan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma yang ada. Di sini kita berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kita telah membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kita tanyakan, apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini yang penting. Ketika dia berbuat kesalahan, memukul teman, atau lompat pagar, apa yang dia rasakan? Itu yang kita tanyakan. Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kalau dia terus-menerus melakukan kesalahan itu, dia akan menjadi orang yang seperti apa?
Nah, setelah kita melakukan segitiga restitusi, kita ada intervensi 30 detik. Kita diam diri. Anak diam, kita diam. Dia akan merenung. Ini akan membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Jadi seperti mengheningkan cipta. Nah, kita intervensi 30 detik. Nah, setelah itu baru kita tanyakan lagi. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti dia akan berkata, iya Bu. Nah, setelah itu, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang atau kamu inginkan? Kalau dia berbuat jahat, pasti dia akan mengatakan tidak Bu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar berbuat kesalahan? Wajar Bu. Bisa kita memperbaikinya? Pasti dia mengatakan bisa. Bisa Bu. Dia pasti akan bersemangat. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Pasti dia menjawab tidak. Karena dia tahu itu kesalahannya. Karena kita telah melakukan segitiga restitusi tadi. Kapan kamu siap untuk mulai? Ini mulai ke tahap yang lebih baik. Peraturan apa? Nah, peraturan apa yang dilanggarnya? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Nah, kita bertanya. Kadang-kadang permasalahan di rumah dibawa yang ke sini. Jadi kita membantu apa yang bisa kita bantu. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Nah, di sini sama dengan yang di atas. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kalau dia sering terlambat, besok aku tidak akan terlambat lagi Bu. Akan bangun pagi Bu. Nah, seperti itu. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, ibu bisa menelpon saya atau nanti ibu bantu saya mengapakan alarm saya. Nah, itu bisa. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Nah, pasti dia akan tidak bisa. Apa tugas kamu saat ini? Sebagai siswa. Nah, dia akan menjawab. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Nah, terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Kita tanyakan, kita balikkan. Peraturan seperti apa yang diinginkannya? Biasanya kita masuk yang 7:30. Dia datang jam 8. Kalau nanti dia mengatakan peraturannya masuk jam 8 Bu, nanti kita kan bisa lagi merestitusi dengan anak-anak kita itu. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran interaktif. Ini materi terakhirnya. Pembelajaran interaktif. Kalau keyakinan kelas kita telah kita yakini dan kita sudah terbuat baik, kondisi kelas kita kondusif, kita akan bisa menjalankan pembelajaran interaktif. Nah, sangat terkait dengan budaya positif. Memiliki keterkaitan yang erat dengan pembelajaran interaktif dalam konteks pendidikan. Nah, budaya positif ini kalau positif kita akan bisa melakukan pembelajaran interaktif. Ketika mengintegrasikan budaya positif dalam pembelajaran interaktif, tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan menginspirasi para siswa. Kalau budaya positif ini belum kita jalankan, pembelajaran interaktif ini yang inklusif, memotivasi, dan menginspirasi siswa ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, biasanya pada pembelajaran interaktif kita bisa memanfaatkan fitur dan quizzing dalam pembelajaran interaktif ini. Nah, fitur-fitur quizzing ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, dalam quizzing ini kita bisa membuat penilaian dan latihan yang menyenangkan karena kita memakai tampilan seperti ini, anak-anak pasti akan senang. Nah, pada quizzing juga ada pilihan ganda, menjodohkan, syarat lepas, respon matematika, penanda, susun ulang, isian singkat, drop down, label gambar, dan grafik matematika. Ini baru. Pada pembelajaran quizzing itu kita bisa memakai ini dan lebih interaktif, anak-anak pasti akan senang. Nah, penilaiannya fleksibel.
desibel. Nah, terima kasih. Nah, ibu-ibu, sebelum saya menutup ini, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada hari ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita. Terakhir, salah dan janggal saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ice yang telah memaparkan panjang lebar tentang budaya positif dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam proses belajar mengajar. Dan terakhir, marilah kita tutup acara kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau seandainya dalam penyampaian tadi kurang berkenan, banyak kekilafan. Dan saya sudahi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Tolong tengok ke depan. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Dan tahu siapa itu keyakinan kelas? Pak Hasan? Yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan. Bisa? Apa lagi? Apa itu keyakinan kelas? Yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas? Yang lain? Nah, kita tengok. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Jadi kalau keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Kalau peraturan itu ibu yang membuat peraturan untuk kalian. Kalau keyakinan kelas ini kita bersama merembukan apa keyakinan yang akan kita yakini. Nah, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita akan membuat peraturan kelas. Jadi ibu minta anak ibu dua kelompok. Dari Kesha ke Tiara satu kelompok situ, dari Tasa ke Diri satu kelompok sini. Cepat. Ayo, nah. Berkelompok. Nah, sekarang ibu akan meminta anak ibu membuat sebuah peraturan kelas. Apa peraturan kelas menurut anak-anak ibu? Nah, peraturan kelas ini akan kalian tempelkan di sini nanti, dan nanti akan kita bacakan, ya. Buatlah peraturan
Nah, mendengarkan guru menerangkan. Menurut anak ibu apa keyakinan cerasnya? Apa nak? Saling menghormati, bagus, pintar. Saling menghormati dan
Tegar? Apakah Tegar tahu kenapa Ibu panggil? Tahu. Dan saya lupa membawa pelajaranmu. Ya, Tegar sering lupa membawa buku pelajaran. Lupa itu adalah hal yang biasa. Ibu juga sering lupa. Tapi kalau kita sering lupa, apalagi lupa dengan buku pelajaran, akan berakibat tidak baik. Apakah Tegar tahu apa akibatnya kalau Tegar suka lupa membawa buku pelajaran? Tahu, aku tidak akan konsentrasi dalam belajar dan teman-teman juga akan terganggu. Ya, teman-teman akan terganggu. Apakah tindakan Tegar ini sesuai dengan tindakan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Tegar masih ingat apa keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Tegar tahu apa keyakinan kelas kita yang Tegar langgar? Tahu, Bu. Disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab yang Tegar langgar. Apakah Tegar mau memperbaikinya? Mau, Bu. Mau, bagus. Bagaimana caranya Tegar memperbaikinya? Menyiapkan buku di malam hari, Bu. Bagus. Jadi, Ibu harapkan untuk besoknya Tegar tidak lupa lagi membawa buku pelajarannya ya, Nak ya? Ya, Bu. Maaf, Bu. Nah, boleh masuk ke dalam kelas. Assalamualaikum, Bu. Salam. Duduk, Nak. Dili, Ibu dengar kemarin Dili tidak ikut salat berjemaah di sekolah. Ya, Bu. Kenapa Dili tidak ikut salat berjemaah di sekolah? Aku malas dan mau cepat pulang, Bu. Malas itu adalah hal yang wajar, Nak. Tetapi kalau malas sholat berarti Dili tidak bersyukur. Dili tahu tindakan Dili ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Apakah Dili tahu tindakan keyakinan kelas mana yang Dili langgar? Ya, Bu. Disiplin, saling menghargai dan mengerti Yesus. Nah, ya, bagus. Dili kurang disiplin karena gampang untuk meninggalkan jadwal salat. Juga tidak menghargai ibu, tidak menghargai diri Dili, dan tidak menghargai Tuhan Dili. Nah, Dili tidak sholat berarti Dili melanggar keyakinan kelas religius. Tetapi sekarang ibu tidak mencari yang mana yang salah dan tidak menghukum kesalahan Dili. Ibu hanya ingin Dili memperbaikinya. Apakah Dili mau memperbaikinya? Ya, Bu. Nah, bagaimana caranya Dili memperbaikinya? Aku akan sholat berjamaah setiap hari di sekolah, Bu. Nah, bagus. Mudah-mudahan Dili tetap berkomitmen dengan perubahan Dili. Ya, Nak ya? Nah, sekarang boleh kembali ke kelas. Awalnya saya takut ibu memarahi saya. Ternyata ibu tidak memarahi saya. Ibu hanya memberikan masukan bagi saya. Saya berjanji mulai sekarang saya akan disiplin dalam segala hal. Terima kasih, Bu. Aku sangat senang diajak Ibu Ice mempraktekkan segitiga restitusi. Kami menyelesaikan permasalahan secara bersama agar menjadi lebih tahu cara untuk bertanggung jawab. Terima kasih, Bu Ice. Kami senang